Baik, selamat malam. Kenalkan, nama saya Petrolina Anastasia Gato dengan NPM 1194030. Hari ini saya akan menjelaskan tentang Progressive Web Apps. Nah, pasti kita bertanya-tanya kan, apa sih itu Progressive App Webs? Nah, apa sih itu Progressive Web Apps? Apakah PWA itu penting? Nah, PWA atau singkatan dari Progressive Web App adalah sebuah aplikasi yang dibangun dengan melakukan optimasi pada sebuah website, di mana saat melakukan optimasi tidak hanya akan membuat website menjadi lebih cepat, namun mampu memberikan pengalaman yang layaknya menggunakan aplikasi mobile. Nah, Progressive Web sendiri itu application sendiri itu ada juga terdiri dari web server, ada juga service worker. Nah, web server sendiri itu dia membantu memberikan data. Nah, contohnya seperti XMPP. Terus kalau service worker sendiri itu dia berupa file JavaScript yang berada di antara aplikasi. Jadi dia dapat menghubungkan satu aplikasi dengan aplikasi lainnya. Terus, apakah Progressive Web Apps ini penting? Menurut saya penting karena dia dapat membuat website menjadi lebih cepat dan juga memberikan pengalaman yang layak kepada pengguna seperti dia itu bisa seperti menggunakan aplikasi mobile. Selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan dari Progressive Web App itu sendiri. Kelebihannya itu, satu, mendapat lebih banyak pengguna. Nah, perusahaan atau organisasi yang mengembangkan sebuah aplikasi natif itu dapat memperoleh lebih banyak pengguna atau user dengan menyediakan PWA. Kenapa? Karena PWA ini dapat ditemukan di halaman pencarian Google. Tidak perlu menginstal aplikasi apapun, terus dapat diakses baik online maupun offline. Terus juga dapat meningkatkan konversi. Nah, yaitu konversi ini di mana banyak perusahaan yang meningkatkan konversinya itu dapat mengirimkan notifikasi atau pemberitahuan yang menarik seperti info produk, diskon, promo, dan lain sebagainya. Terus tidak perlu instalasi aplikasi apapun. Nah, aplikasi natif ini pada umumnya tuh tidak perlu diunduh atau dipasang lebih dulu. Terus dia itu bekerja tanpa instalasi dan dapat dibagikan dengan orang lain melalui URL. Terus yang terakhir itu kelebihannya dapat lebih hemat biaya dan tenaga. Kenapa? Karena sistem PWA ini dikembangkan hanya sekali, sedangkan kalau aplikasi natif itu memerlukan dua pengembangan, yang dilakukan secara terpisah, yaitu iOS dan Android. Terus terdapat juga kekurangan dari Progressive Web App ini. Apa saja kekurangannya? Yang pertama itu beberapa fitur itu tidak tersedia di iOS. Meskipun multiple, tapi PWA ini memiliki kelemahan yaitu fitur di iOS yaitu fitur at home screen dan push notification-nya tidak dapat ditampilkan. Juga tidak memiliki fitur kinerja sebaik aplikasi natif.
Oleh karena itu, aplikasi natif dapat memanfaatkan alat teknologi khusus. Sedangkan kalau PWA itu belum memiliki fitur yang jauh lebih sedikit dari natif. Terus UX-nya yang tidak sebaik aplikasi natif. Seperti sebelumnya dijelaskan, keterbatasan fitur itu memberi pengaruh kepada user experience atau pengalaman pengguna yang kurang optimal karena kekurangan fiturnya. Terus tidak dapat ditemukan aplikasi App Store. Terus teknologi baru, di mana maksudnya ini jika ada teknologi yang baru, teknologi PWA ini masih sedikit developer yang memiliki skill untuk mengembangkan teknologi baru, yaitu teknologi progressive web app ini. Terus terdapat karakteristik PWA. Apa saja karakteristik dari progressive web application ini? Pertama ada progresif, yaitu dia dapat berjalan pada setiap browser dan pada setiap tampilan browser. Contoh kayak dia tuh dapat dijalankan di Chrome, di Opera Mini dan lain sebagainya. Terus responsif ini di mana dapat berjalan pada berbagai ukuran layar dari berbagai peralatan. Terus connectivity independent, yaitu aplikasi dapat berfungsi dengan baik meski jaringan sedang lambat, bahkan aplikasi dapat berfungsi dengan baik pula meski jaringan sedang tidak baik. Terus app-like, yaitu tampilannya itu seperti tampilan, jadi kalau kita pakai progressive web itu nanti tampilannya itu seperti native mobile. Terus lebih fresh, di mana dia itu selalu mengupdate data atau informasi yang terkini. Terus juga itu lebih aman atau safe karena dilengkapi dengan HTTPS, yaitu mencegah pencurian informasi. Setelah itu dia juga tuh installable, di mana pengguna dapat memanage atau mengawasi aplikasinya itu sendiri. Aplikasi PWA ini seperti aplikasi natif. Selanjutnya adalah komponen dari progressive web application. Yang pertama adalah service worker. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwa PWA ini terdapat service worker, di mana komponen ini itu dia berisi script JavaScript pada web browser, di mana service worker dapat memberikan manfaat, yaitu menampilkan research sehingga dapat melakukan pengaksesan secara offline. Terus juga terdapat Cache. Cache ini dia tuh menjadi tempat research untuk memberikan tampilan pada saat pengguna itu menggunakan secara offline. Jadi penampilan research pada Cache ini melalui service worker, terus nanti akan ditampilkan dalam keadaan offline. Selanjutnya ada progressive enhancement, di mana pada komponen ini memberikan pendekatan terhadap pengembangan web, yang dimana dimulai dengan fitur-fitur umum pada web browser. Terus ada PWA Architecture Style, di mana pendekat komponen ini tuh dia memberikan pengaruh yang sangat besar pada sebuah performa website, yaitu terhadap back-end dan dari website tersebut. Terus ada juga namanya push notification. Nah, push notification itu kemunculan pop-up berupa notifikasi atau pemberitahuan pada sebuah website. Nah, dia akan memberikan pemberitahuan kepada pengguna atau user bahwa terdapat pemberitahuan dari website tersebut.
Selanjutnya, platform yang sudah menggunakan PWA. Nah, ada Twitter, ada Starbucks, ada Spotify. Kalau Twitter sendiri itu dia tuh meluncurkan PWA tuh dari tahun 2017. Terus sebagian besar pengguna Twitter itu adalah pengguna handphone. Terus menjadi salah satu solusi terbaik jika menggunakan PWA dan tidak mengurangi performa dari handphone tersebut. Terus ada Starbucks. Starbucks ini dia meluncurkan progressive web app itu pada tahun 2017 juga, di mana kita tahu Starbucks ini merupakan kedai kopi terbesar. Terus melalui sistem ini pelanggan tuh dapat melihat menu, memesan kopi, mengetahui informasi nutrisi, menemukan lokasi tokonya itu dengan mudah. Terus banyak lagi manfaatnya. Terus juga ada Spotify, yaitu contohnya memberikan layanan streaming musik dengan dukungan PWA. Fitur terus pemasangan musik dikonversi ke PWA. Nah, seperti itu. Terakhir ada case study, progressive web application case study, di mana saya mengambil di sini yaitu GDID. Jadi masalah pada case ini yaitu GDID itu dia ada masalahnya jaringan dan pengalaman pengguna. Dan pengalaman pengguna di mana masalah jaringannya itu menggunakan bekerja dengan baik saat kurang baik begitu. Jadi aplikasi yang diberikan itu kalau offline itu jaringannya kurang baik, terus kalau pengalaman penggunanya itu aplikasinya kurang interaktif, sehingga pengguna kurang tertarik menggunakan aplikasi GDID. Terus solusinya itu mereka memperbaiki cache, di mana cache ini untuk merespon terlebih dahulu saat penggunaannya tersedia. Nah, jadi jika situs web GDID ini masuk ke jaringan, dia akan menyimpan respon dan meneruskannya ke browser. Terus nantinya strategi ini tuh bertujuan agar mendapatkan respon dan jaringannya itu terlebih dahulu, sehingga nanti jaringan itu lebih baik dan berjalan lancar meskipun offline atau jaringannya itu kurang bagus. Terus mereka juga akan menginstal service worker, di mana service worker ini akan membantu cache tadi, sehingga membuat apa? Jadi kalau offline penggunanya itu tetap dapat mengakses halaman dari website tersebut. Terus membuat, ya seperti yang tadi saya bilang, dapat membuat tampilan yang digunakan untuk offline. Jadi ketika pengguna meskipun jaringannya kurang bagus atau jaringannya tiba-tiba down, tetap aplikasinya itu tetap seperti biasa websitenya, yaitu karena ada tampilan saat offline. Jadi pengguna itu tidak tahu kalau jaringannya itu sedang tidak bagus atau aplikasinya itu baik-baik saja. Terus ya mereka juga membuat yang namanya notification pop-up seperti yang tadi saya bilang. Jadi jika ada pemberitahuan seperti promosi, ada diskon, nanti ada notifikasi pop-up-nya. Jadi memberikan interaksi terhadap pengguna dan aplikasi. Terus hasil yang didapatkan GDID itu mereka dapat meningkatkan kinerja dan pemakaian aplikasi
di website GDID tersebut. Mereka dapat meningkatkan konversi seluler, yaitu sebanyak 53%. Terus konversi seluler untuk pengguna yang menginstal Progressive Web Application GDID ini meningkat sebanyak 200%. Terus penggunaan aktivitas sehari-hariannya itu dari platform GDID itu meningkat sebanyak 26%. Karena adanya peningkatan re-engagement dan notifikasi push atau notifikasi pop-up tadi. Nah, kurang lebih itulah penjelasan tentang Progressive Web Application. Terima kasih sudah mendengarkannya. Semoga dapat bermanfaat. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Dan terima kasih.